Belum sempat beli power supply ATX 3.0, udah keluar aja 3.1, bre. Kira-kira apa yang berbeda dan apakah sudah waktunya kita segera bermigrasi dari power supply lama ke power supply yang baru? Kemarin sempat saya buka polling dan hasilnya benar ternyata dari sekitar 1000 lebih polling yang masuk ternyata baru 30% yang udah pakai power supply ATX 3.0 atau 3.1. Sisanya yang 70% masih menggunakan power supply lama dari berbagai macam bentuk. Terima kasih banyak buat yang udah ikutan polling ya. Ya, yang bikin berat soal merakit PC dan hardware ya, itu adalah di saat rilis generasi baru, tiba-tiba hardware lama kita yang dari generasi sebelumnya berasa langsung ketinggalan zaman. Jadi waktu rilisnya RTX 40 kemarin, walaupun tidak semuanya punya performance yang sesuai dengan harapan kita, ya tetap aja kalau kita mau beli RTX 30 atau 20 rasanya agak kurang asik gitu ya. Power supply juga sama. Waktu keluar ATX 3.0 dengan membawa perubahan yang baru, colokan yang baru gitu ya, itu tiba-tiba langsung ngelihat power supply lama yang colokannya masih konvensional, itu rasanya kayak ketinggalan zaman gitu kan. Nah, tapi belum sempat kita punya 3.0, ternyata udah muncul lagi 3.1. Kenapa? Kok rasanya barusan kemarin rilis yang baru udah diupdate aja? Apakah standar yang sebelumnya 3.0 itu berbahaya? Buat yang belum tahu, ATX 3.0 itu adalah nama sebuah standar keamanan untuk power supply yang dirilis sama Intel. Dia dirilis bulan Februari tahun 2022, di mana perubahan terbesar ada pada konektor power baru untuk GPU yang disebut konektor 12 VHPWR. Tapi tentu saja perubahannya bukan cuma soal colokannya. Ada banyak sekali perubahan yang tidak bisa kita lihat tapi terjadi di dalamnya nih. Jadi ada sesuatu yang berubah di sistem kerjanya yang hubungannya adalah untuk keamanan yang lebih baik. Waktu ATX 3.0 dirilis, MSI langsung gercep bre. Mereka langsung mengeluarkan power supply pertama di dunia yang comply dengan ATX 3.0. MSI MEG AI1300P. Tentang detail power supply-nya seperti apa, perubahan apa aja yang dibawa, kamu bisa baca langsung di blognya MSI, linknya ada di bawah, atau kamu bisa tonton video yang ini. Nah, di bulan September 2023 kemarin, dirilislah update terbarunya yang dinamakan ATX 3.1. Kok rasanya cepet banget? Kenapa harus buru-buru? Apakah ada hubungannya dengan colokan baru 12 VHPWR ini yang di awal rilis kemarin itu, ya ada beberapa berita dia kebakar gitu ya, walaupun kasusnya spesifik untuk RTX 4090 yang terjadi, dan umumnya kejadiannya itu berhubungan dengan bukan kabel bawaan tapi kabel yang adapter gitu ya. Nah, apakah update-nya ini berhubungan dengan kasus kebakar itu yang sebenarnya masalahnya itu bukan hanya di kabel adapter tapi juga ke kabel aslinya? Ya semoga saja tidak, tapi yang pasti itu akan kita bahas hari ini. Nah, kali ini pun MSI juga sama, standar baru udah rilis, akhirnya mereka juga punya dong power supply yang udah comply dengan ATX 3.1 dan juga standar PCI Express 5.1. Ini adalah MSI MAG A1250GL PCI Express 5. Kira-kira apa aja yang berubah? Sebenarnya sih kalau kita bicara tentang update standar dari ATX 3.0 ke 3.1 itu bukan hal yang wow gitu ya. Dari zaman dulu, iya udah sering diupdate. Cuma kita memang nggak pernah memperhatikan karena memang nggak terlalu penting buat kita dari sisi user. Standar ATX sendiri pertama diperkenalkan tahun 1995 dan terus diupdate setelahnya. ATX 3.0 tadi dirilis Februari 2022 untuk nantinya pertama digunakan pada GPU RTX 40. Sebelumnya ada standar ATX 2.53 yang dirilis bulan Desember 2021, hanya 2 bulan sebelum lahirnya 3.0. Yang menarik, di bulan Agustus 2021 standar ATX baru sampai 2.4. Di bulan Septembernya rilis 2.51, Oktober rilis lagi 2.52, dan terakhir Desember jadi 2.53. Dan kalau kita urutin lagi ke belakang, rutin dia diupdate dengan jangka waktu yang tidak pernah sama. Nah, sebelum adanya ATX 3 ini, pernah nggak kamu beli power supply dan kamu cari, gue mau power supply yang 2.52 atau gue mau power supply yang 2.4? Kayaknya nggak pernah deh ya. Nah, artinya perubahan dari 3.0 ke 3.1 itu nggak melulu harus terjadi sesuatu yang berbahaya. Perbaikan sistem memang akan terus dilakukan dan tentu saja 3.1 ini bukan yang terakhir. Pasti akan ada update berikutnya lagi. Hari gini jangan sampai ketahuan kalau Windows kamu bajakan. Malu bre. Paling aman sih beli original aja. Di
cdkeyssales.com, kamu bisa beli Windows original dan dapetin diskon tambahan dengan menggunakan kode voucher TNT saat pembelian. Pembayaran bisa dilakukan menggunakan GoPay maupun OVO. Setelah pembayaran selesai, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. cdkeyssales.com juga menyediakan game dan software original lain seperti Microsoft Office. Selengkapnya cek link di bawah. Nah, salah satu poin penting update dari 2.53 ke 3.0 adalah ini tadi nih, konektor power yang baru, di mana ini dibuat untuk mengakomodir power dari GPU yang sepertinya semakin ke depan nanti akan semakin boros daya. RTX 4090 punya TDP 450 watt, gila nggak tuh? GPU doang, bukan satu PC. Dan konektor yang baru ini diharapkan akan bisa mensuplai daya yang segitu gedenya dengan baik. Nah, dengan adanya update 3.1 ini, apakah berarti nanti RTX 5090 akan punya daya lebih besar dari 450 watt? Kita nggak tahu, tapi yang pasti power supply-nya ya harus siap kalau sampai itu terjadi. Nah, untuk perubahan dari 3.0 ke 3.1 yang bisa kita lihat sebenarnya hampir nggak ada. Karena salah satu update majornya adalah di colokannya. Tapi di sini secara visual colokannya masih sama dan masih kompatibel. Jadi 3.1 ini masih backward compatible dengan 3.0. GPU kamu yang punya colokan lama dipakein power supply yang baru ini tetap masih bisa masuk, dan sebaliknya juga sama. Perubahan sebenarnya terjadi di balik layar. Nama 12 VHPWR pada ATX 3.1 ini diganti menjadi 12 volt 2x6. Buset dah, nggak ada nama yang lebih enak kali ya. Tapi untungnya penggantian ini tidak merubah compatibility. Bentuk colokannya masih sama seperti 12 VHPWR. Yang beda ada di bagian dalamnya. Pada konektor baru ini, pin di dalamnya dimodifikasi untuk memastikan dia bisa terkoneksi sempurna dengan GPU. Salah satu kecurigaan kasus terbakarnya konektor RTX 4090 dulu adalah akibat konektor yang tidak nyambung sempurna. Walaupun banyaknya kasus terjadi melibatkan kabel adapter, bukan kabel native, tapi tetap aja yang namanya safety harus diutamakan. Dengan satu kejadian aja harus segera dievaluasi dan dibuat pencegahan jika diperlukan. Konektor 12 volt 2x6 ini masih sama bisa mensuplai power ke GPU up to 600 watt. Tapi tentu saja tidak semua power supply akan bisa ngasih 600 watt ke GPU. Lebih detailnya, power supply yang mengikuti standar baru ini akan punya alokasi power fix untuk masing-masing hardware yang terhubung. Kurang lebih hampir sama seperti ATX 3.0. Di sini dibagi power untuk GPU atau PCI Express add-in card terpisah dari power untuk CPU dan terpisah juga dari power untuk sistem yang lain. Jadi di sini kita nggak bisa main asal gabungin aja. Misalnya GPU kita butuh 400 watt, terus CPU-nya butuh 100 watt dan sistem yang lainnya butuh kurang lebih 100 watt. Kalau di total 600 watt. Ya udah, biar aman kita pakai power supply 750 watt. Belilah kita ATX 3.1 yang 750 watt. Ternyata nggak bisa, bre. Power supply 750 watt hanya bisa mensuplai 300 watt ke GPU. Walaupun jatahnya untuk CPU ada 300 dan untuk sistem lainnya ada 150, tapi mereka nggak bisa subsidi silang. Jadi di sini power supply minimum yang harus kamu pilih adalah yang bisa mensuplai power 450 watt ke GPU, yang berarti rating power supply minimal adalah 1000 watt. Jadi kalau kamu pakai RTX 4090 yang butuh 450 watt dan kalau di total ternyata PC-nya cuma butuh 650, tetap aja harus beli 1000 watt dan itu pun mepet karena di kabelnya yang untuk GPU cuma bisa ngasih 450 watt. Pas persis seperti yang dibutuhkan sama GPU-nya. Jadi kalau mau aman, kamu pilih aja power supply yang di atas 1000 watt karena ini di sini udah ada ratingnya, bre. Kabelnya di sini ada tulisannya 600 watt. Jadi kalau pakai 4090 jelas pasti kuat. Kemudian satu hal yang perlu kita ketahui tentang konektor baru 12 volt 2x6. Masih sama seperti 12 VHPWR, dia sebenarnya hanya opsional untuk power supply dengan kapasitas up to 450 watt dan direkomendasikan untuk power supply dengan kapasitas lebih dari itu. Jadi kalau misalnya kamu nemu power supply yang dijual udah ada labelnya 3.0 tapi nggak punya kabel kayak gini, ya bukan berarti dia bohong. Bisa aja dia udah comply tapi memang tidak menyertakan kabel, mungkin untuk menekan harga. Tapi jangan salah, banyak juga power supply di pasaran sana yang ngasih label padahal jelas-jelas dia tidak comply dengan standar yang terpasang. Jadi sekarang kalau mau cari power supply, cek bener-bener spesifikasi resminya seperti apa, biar ya walaupun nggak ngaruh ya, tapi kalau dia bohong kan agak nggak enak gitu ya. Apalagi kalau kamu beli power supply yang sebenarnya buatan lama, misalkan buatan tahun 2021 tapi dia nempel di sini udah comply dengan 3.1. Iya jelas nggak mungkin karena saat power supply-nya dibuat standarnya belum ada. Perubahan selanjutnya adalah tentang kemampuan power supply dalam menghandle power excursion atau lonjakan daya sesaat khususnya dari GPU. Jadi kalau ada GPU nih tertulis dia TDP-nya 300 watt, itu pada prakteknya dia tidak selalu narik 300 watt maksimal. Ada kalanya
dia narik lebih dari itu. Mungkin jauh lebih banyak, tapi cuma sekejap, hitungan milisecond doang. Tapi kalau sampai terjadi nih, misalkan dia melonjak dari 300 jadi 600 tuh, belum tentu power supply-nya bisa kuat, walaupun cuma sekejap. Sebelum ada standar PCI Express 5.0, pabrikan power supply tidak disyaratkan untuk memperhatikan power excursion. Tapi semakin kesini, GPU semakin haus daya, sehingga kalau sampai terjadi power excursion, dia bisa melebihi kapasitas power supply dan sangat berpotensi merusak. Atau lebih parah, bikin kebakaran. Dengan standar baru ini, singkatnya power supply diharuskan kuat menghandle power excursion up to 3 kali lipat power GPU dan 2 kali lipat kapasitas power supply untuk interval waktu tertentu. Dan karena hal ini adalah poin yang penting, tentu saja akan jadi key selling point untuk pabrikan power supply dan biasanya akan dicantumkan di packing power supply-nya. Seperti di power supply ini tertulis jelas di kardusnya. Tapi jangan salah, ini hanya lonjakan sesaat ya, bukan berarti power supply-nya sanggup menghandle power sampai 2 kali lipat terus-terusan. Yang dimaksud di sini hanya kejadian sesaat. Perubahan berikutnya adalah dari sisi efisiensi yang sekarang ada persyaratan minimumnya. Untuk poin ini tidak mutlak karena masuk dalam kategori recommended, tapi kalau sampai dipenuhi akan baik sekali. Tertulis bahwa untuk power supply dengan rating 500 watt atau kurang, efisiensi minimumnya adalah 85% alias bronze. Lebih dari 500 watt minimum 90% yang berarti gold. Tapi sekali lagi, dia opsional. Jadi kalau ada power supply kapasitas besar yang tidak gold, nggak masalah. Tapi untuk MSI MAG A1250GL ini dia udah comply sepenuhnya. Jadi selain ada ATX 3.1 ready-nya, dia juga udah 80 plus gold. Jadi yang tidak wajib pun sudah diaplikasikan di sini. Nah, terus ada satu lagi nih yang asik dari standar baru 3.1. Jadi selama ini kalau kita mau pakai UPS, itu yang banyak dikhawatirkan orang adalah UPS yang murah itu tidak pure sine wave, jadi tidak sepenuhnya kompatibel dengan power supply modern yang sudah active PFC. Jadi kalau kita pakai UPS yang murah tadi yang tidak pure sine wave di power supply modern, ada potensi merusak gitu ya. Nah, di standar yang baru ini ada perbaikan compatibility dengan ditambahkannya optional DC power input yang mengizinkan power supply untuk dapat input daya langsung dari baterai seperti UPS. Tapi di sini hasilnya bakal kurang lebih sama sih, karena kalau dulunya kamu pakai power supply yang harganya agak murah, mau beli UPS disarankan yang mahal, tapi sekarang kebalik. UPS-nya bisa beli yang murah, tapi power supply-nya yang harus mahal, bre. Nah, kurang lebih itu tadi garis besarnya. Kalau untuk detail selanjutnya ada banyak sekali, ada puluhan atau mungkin ratusan halaman kali ya yang harus dibaca. Tapi kurang lebih poin terbesarnya ada di suplai daya untuk GPU dan keamanan yang diharapkan akan lebih bagus. Malahan kalau di luar kabel baru, boleh dibilang nggak ada yang berbeda dari power supply ini dibandingin dengan power supply lama. Semua konektornya masih sama. 24 pin untuk motherboard ada, 8 pin IPS ada, untuk SATA juga ada, sampai PCI Express semuanya masih sama dan backward compatible dengan sistem lama. Tambahan yang bisa kita lihat cuma kabel power untuk GPU yang baru dan sistem keamanan yang tidak bisa kita lihat. Kamu mau pakai power supply ini ke PC kentang yang harganya lebih murah dari harga power supply-nya juga masih bisa. Nah, apakah berarti sekarang udah waktunya kita bermigrasi rame-rame ke ATX 3.0 atau 3.1? Ya, sepertinya nggak usah buru-buru juga nggak masalah. Power supply lama kamu, walaupun yang belum ATX 3.0, masih cukup aman digunakan sampai hari ini. Dan saya sendiri di sini ada pakai banyak banget ya. Ada yang udah 3.0, ada yang masih pakai standar lama power supply-nya. Dan ini kabelnya pakai semacam adapter. Dan sejauh ini sih baik-baik aja. Bahkan kejadian kabel terbakar yang waktu itu sempat rame kayaknya juga berhenti saat itu doang. Apakah kabelnya sudah diperbaiki sekarang saya nggak tahu. Tapi yang pasti ya harusnya kejadian kebakar itu dalam kondisi normal tidak terjadi lagi. Dan kalau tadi kamu punya power supply lama pakai GPU baru ada konverternya. Sebaliknya kalau kamu pakai power supply baru tapi GPU-nya masih pakai konektor lama juga masih bisa. Karena di sini masih tetap disediakan konektor PCI Express yang 8 pin. Jadi aman, silahkan mau pakai yang baru mau pakai yang lama nggak apa-apa. Tapi kalau kamu ngerakit baru dan memang dananya ada, nggak ada salahnya kamu langsung beli aja power supply dengan standar terbaru. Karena kalau kita bicara future proof, ya kemungkinan dialah yang future proof gitu ya. Apalagi kalau kamu sudah ada bayangan nantinya RTX 5090 keluar kamu bakal beli, ya nggak ada salahnya dari sekarang kamu persiapkan aja power supply baru yang udah bisa mensuplai sampai 600 watt. Karena nggak ada yang tahu apakah nantinya 5090 akan lebih irit daya atau malah tambah boros dibandingin 4090.